الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dan pencinta selawat di seluruh Indonesia, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di rumah Kiai Muhasim. Beliau adalah dosen PT IKI Jakarta, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan beliau salah satu imam masjid di Istiqlal. Saya buka, di masa endemi seperti sekarang ini, kita harus memakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana. Pentingnya kita silaturahim kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, dan juga khususnya untuk para alumni PT IKI Jakarta, juga pencinta salawat dan sahabat Quran di seluruh Indonesia. Kita bersilaturahim adalah untuk bertujuan kita untuk memperpanjang daripada persaudaraan kita, dan juga bisa memperpanjang daripada umur kita, dan nanti langsung kita ketemu atau berjumpa dengan Kiai Muhasim. Alhamdulillah, sekarang saya berada di rumah Kiai Muhasim. Nanti ada nasihat-nasihat serta pesan dari beliau yang akan disampaikan kepada kita. Assalamualaikum Kiai, mohon maaf saya ke rumah Kiai, dan mohon nasihat buat diri saya, sahabat Quran dan pencinta salawat di seluruh Indonesia. Dalam suasana endemi seperti ini, anak-anak sekarang apakah masih mencintai Al-Quran? Apakah masih relevan anak-anak dan orang-orang tua juga untuk belajar daripada Al-Quran? Karena hari ini zamannya sudah
zaman era globalisasi dan sangat canggih, Kiai. Mohon arahannya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ya sangat mudah, tapi jawabannya cukup panjang dan sangat rumit sekali ya. Tapi sebenarnya mudah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pencinta Al-Quran dimanapun berada, ada satu pertanyaan yang menggelitik nih. Jadi di zaman pandemi seperti ini atau di zaman milenial ya, sekarang sudah sangat jauh berbeda kehidupannya dibanding di zaman kita dulu. Di zaman kita juga dulu sebetulnya sudah lebih, ya mungkin lebih, boleh dikatakan lebih merosot atau lebih negatif dibanding generasi-generasi tua sebelum saya dan generasi-generasi yang masih mumpuni, apalagi untuk para ulama dan kiainya. Saya pernah mendengar satu ceramah seorang mubalik. Jadi di tahun 61-an ya, para ulama-ulama atau kiai-kiai, bahkan di atas sebelum itu, para ulama-ulama kiai khususnya di Indonesia ya, umumnya di dunia itu masih sangat terasa sekali keaslian keulamaan, kekiaiannya itu jauh sekali dengan sekarang. Beliau masa lalu itu masih tergolong manusia-manusia yang masih boleh dikatakan mukhlis ya, masih tergolong kiai-kiai, ulama-ulama, generasi-generasi yang soleh ya, yang masih sangat menjaga muru'ah, sangat menjaga etika ya. Gitu juga generasi mudanya juga sangat luar biasa. Zaman saya kecil juga yang namanya pergaulan antara laki dan perempuan itu masih sangat-sangat tidak bisa untuk bisa berbuat bebas seperti sekarang. Zaman saya kecil dulu ketika sekolah, yang namanya berjejer sama-sama naik sepeda dengan wanita itu saja sangat malu sekali. Apalagi sampai ketahuan berpapasan dengan seorang guru yang sama-sama lewat juga, dia juga mau mengajar, mau ke kantor ya. Itu kita malunya sungguh luar biasa. Ya itu dari zaman generasi saya, mungkin sekitar 30 tahun, 40 tahun yang lalu itu masih demikian. Nah, kalau sebelum saya lagi mungkin masih sangat dikatakan tabu ya. Tapi untuk zaman sekarang itu sudah jauh sangat berbeda sekali. Jadi para generasi mudanya itu sudah jauh sekali. Jadi corak kehidupannya itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jadi sekarang itu sangat terasa sekali yang namanya dekadensi moral. Apalagi sekarang itu sudah zamannya semuanya tuh serba global ya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang, di sini saya, mungkin di seluruh dunia itu langsung bisa direkam dan terdeteksi ya, apa-apa yang ada dalam perilaku saya, diri saya, di rumah saya, keluarga saya, di kampung saya, itu langsung bisa terdeteksi misalnya di Amerika atau di mana saja itu sudah terekam
melalui teknologi yang canggih. Terus itu Kiai kan kalau manfaat daripada Quran gitu Kiai, kan banyak yang sudah banyak ya baca Quran, ada khusus Quran. Apa ini keuntungannya lagi gitu Kiai, biar orang-orang itu yang baik anak muda atau orang-orang yang sudah tua semangat juga gitu Kiai. Ya, memang fungsi Al-Quran itu sendiri itu kan sebenarnya kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk hidayah bagi manusia, ya, dan untuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, kalau orang yang masih murni keimanannya, masih tulus keikhlasannya semuanya, itu pasti itu orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, sekarang itu bukan sekedar dekat dengan Al-Quran, dekat tulisannya atau mushafnya seperti ini, bukan semata-mata itu. Ya emang diharapkan juga di setiap sudut tempat di rumah sebaiknya juga memang selalu bersanding Al-Quran. Di samping juga harus dibaca, kemudian diajarkan, kemudian dikaji isi kandungannya sebagai penuntun hidayah bagi manusia. Nah, kalau orang yang sudah jauh dengan Al-Quran, ya, jangankan di rumahnya ada Qurannya, bisa baca juga kagak, ya, belajar juga nggak mau, kan itu sudah berlebih-lebih. Nah, diharapkan jadi, orang-orang yang ingin hidupnya itu tentram, damai, sejahtera, hidup dunia akhirat, ya, dalam kehidupannya selalu diliputi dengan keberkahan, itu ya harus senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa setiap saat kita membaca Al-Quran, walaupun satu halaman, walaupun satu lembar, syukur-syukur sampai satu juz. Nah, masalahnya itu dia yang nggak biasa itu ngantuk itu baca Quran. Ya itu kan semuanya itu kan memang daya magnet ya. Jadi seseorang kalau memang dasarnya yang dasar cinta terhadap Al-Quran, ya meskipun hanya satu halaman, satu lembar, ya tetap dipaksakan. Dia cinta dulu ya, bahagia harus senang dulu gitu, harus ada mahabbah dulu, karena itu orang yang memang jauh dengan Al-Quran ya tidak ada ketentraman batin jiwanya, keluarganya, itu nggak bisa, karena ini merupakan satu kitab hidayah yang senantiasa kalau dibaca ya berfungsi. Al-Quran itu akan mempengaruhi jiwanya bagi sang pembacanya. Berarti muda tua juga bisa itu Kiai ya? Tidak ada perbedaan antara tua, muda, dan setengah tua dan sebagainya, nggak ada. Memang Al-Quran ya itu sudah berfungsi demikian. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis, saya dulu pernah mendapatkan nasihat dari guru-guru kita juga, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, itu hendaklah senantiasa membaca Al-Quran. Ya, memang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu kan pertama kali kan perintahnya kan Iqra, ya bacalah. Ya, pengertian membaca itu kan yang akan dibaca itu apa? Itu ayat Al-Quran atau ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada dua. Yang pertama itu ayat kauniyah, atau bisa dikatakan ayat yang al-matlu itu ayat Al-Quran, ya. Ayat yang ghairu matlu itu ayat yang diciptakan. Itu semuanya dibaca. Nah, untuk mengarah kepada kita agar supaya membaca kepada ayat kauniyah atau ayat yang ghairu matlu, ya memang dari ayat Al-Quran dulu, petunjuknya dulu dibaca. Itu kan nanti kan ada pesan-pesan.
pesan-pesan itu dibaca secara keseluruhan, ya, bertahap, terus dari awal terus sampai akhir. Itu nanti satu persatu ayat demi ayat pasti akan ketemu itu. Ya. Kiai kan kita Al-Quran kan bahasa Arab gitu ya. Kita kan nggak ngerti bahasa Arab nih. Itu pahalanya tetap sama itu Kiai atau gimana? Jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang berisikan 30 juz, 114 surah. Ya, itu kalau dibaca terus-menerus itu akan mengandung keberkahan meskipun kita belum tahu maknanya sama sekali. Itu Al-Quran dibaca tahu maknanya dan artinya luar biasa. Kalau sudah tahu maknanya, isi kandungannya, itu lebih bermakna dan lebih berkualitas pahalanya dari Allah. Hanya belum tahu saja. Kalau ucapannya benar, dibaca dengan secara tajwid, makhraj dan sifatnya benar, ya, digurukan, dipelajari kepada guru-guru yang ahli, ucapannya benar, baik, itu menurut hadis Nabi, satu huruf itu pahalanya 10. Satu huruf tuh. Satu huruf. Ya, satu huruf itu bukan, yang dimaksud satu huruf itu alif lam mim, bukan itu. Itu 3 huruf itu, alif, 1, lam, 1, mim, 1. Jadi kalau itu sudah 3 huruf, berarti pahalanya itu sudah 30. Nah, kalau setiap hari siang dan malam itu senantiasa kita isi waktu-waktu yang kosong kesempatan untuk banyak membaca Al-Quran, insya Allah itu tidak ada jeda setan iblis masuk ke hati nurani kita, ke keluarga kita, ke hawa nafsu kita. Ya, kita senantiasa mendapatkan keberkahan melalui Al-Quran. Makanya Nabi menjamin itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ya orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, sekarang untuk generasi-generasi sekarang ini termasuk salah satu generasi pilihan orang yang tetap mencintai Al-Quran. Sekarang kan kalau tidak ada pengarahan dari orang tua, tidak ada pengarahan dari guru, tidak ada pengarahan dari lingkungan, hancur berantakan. Dekadensi moral itu sudah luar biasa pada zaman sekarang. Apalagi pergaulan, apalagi termasuk menu-menu makanan yang kadang-kadang banyak, makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat yang tidak dihalalkan. Nah, itu berpengaruh juga dalam tubuh manusia. Akhirnya itu nanti mempengaruhi kepada gerak darah jantung, gerak saraf-saraf kita. Ya, yang ujung-ujungnya nanti ya berpengaruh juga dalam rangka kehidupan manusia. Ya, itu dari gerak lahir dan gerak batinnya itu sangat berpengaruh kalau kita memang sering mengkonsumsi makan-makan yang haram. Setidaknya makan-makan yang subhat juga harus dijaga. Oh, sangat berpengaruh sekali. Jadi itu akan generasi dulu, para ulama-ulama dulu itu sangat sensitif. Ketika mungkin dia secara tidak sadar atau tidak sengaja pernah kemasukan rongganya mulut sampai masuk ke dalam perut, itu makanan yang jangankan yang haram, yang subhat saja dikit pada ya. Itu luar biasa itu.
pengaruhnya menjadi orang-orang yang punya hafalan Qur'annya nanti jadi banyak yang hilang. Itu bisa hilang itu gara-gara makannya. Luar biasa itu. Itu saya pernah punya kawan. Ketika dulu di pondok pesantren itu pernah makan barang yang halal, ada mungkin di satu ruangan yang mungkin itu layaknya bolehlah dimakan. Cuma memang itu belum izin punya siapa. Padahal itu di satu ruangan yang sesama mungkin teman. Ketika itu lagi kebetulan sedang menghafal Al-Quran, nah makan itu mungkin tidak banyak, mungkin berapa suapan. Baru ingat sadar bahwa itu memang makanan yang belum direstui, diizinkan untuk disantap. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya hafalan itu ngeblank, hilang. Jadi kayak bingung itu, nggak bisa menghafal, nggak bisa meneruskan. Nah akhirnya setelah dia sadar, kemudian minta izin kepada kawan yang punya makan tadi, ya setelah itu diizinkan, baru nggak lama kemudian baru terbuka lagi, biar itu ingat lagi hafalan-hafalan yang pernah dihafal, ya untuk menghafal juga lancar kembali. Nah itu luar biasa. Itu ini cerita bukan cerita bohong, ini cerita nyata, luar biasa. Ya, iya ada teman saya yang cerita seperti itu. Nah makanya bagi saya juga belum sepenuhnya mampu menjaga yang mungkin tidak sadar, tidak tahu, ya saya hanya minta ampun, mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya dimaklumi dan dimaafkan oleh Allah yang kita tidak tahu dan tidak sadar. Tapi selagi kita tahu, itu insya Allah mudah-mudahan senantiasa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan diberi kemampuan untuk menjaganya, jangan sampai kita kemasukan barang yang subhat, apalagi yang haram. Nah itu untuk mendidik generasi untuk cinta Al-Quran, ya harus setidaknya harus dijaga dari makan makanan rezeki yang tidak soleh. Nah sekarang itu sudah sangat rumit sekali, apalagi bagi orang-orang yang memang punya aktivitas yang baik di dunia perpolitikan, dunia mungkin bisnis, dunia percaturan dalam kehidupan, itu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang sudah tidak bisa membedakan itu halal apa haram, itu syubhat apa halal, itu susah sekali. Tapi bagi orang-orang yang memang masih jernih pemikirannya, prinsipnya, itu satu-satunya yang akan menghambat kita masuk surga, masuk ke dalam hidayah Allah, itu susah sekali. Itu ada kisah-kisah juga yang diceritakan dalam hadis sahih, salah satu hadis Arba'in Nawawi. Ya. Terima kasih Kiai atas nasihat-nasihatnya dan saran-saran Kiai. Mungkin Kiai juga kan pemerintah sahabat Quran dan selawat di Indonesia, baik imam di Masjid Istiqlal, juga salah satu dosen tafsir Quran di Perguruan Tinggi Ismail Quran Jakarta, dan beliau juga ada hajat di mana Kiai? Di Jawa ya? Ya di kampung halaman sedang membangun, sedang membuat pesantren atau masjid Kiai? Masjid dan juga sholat. Iya, madrasah. Mohon doanya dari sahabat Quran dan kita selawat di Indonesia agar hajat-hajat Kiai cepat dikabul dan terlaksana. Juga mohon maaf Kiai, kita minta didoakan di pemerintah di seluruh Indonesia ini supaya mendapatkan keberkahan daripada tadi barokah daripada Al-Quran, daripada kita mencintai Al-Quran, dan doanya menghafal Quran. InsyaAllah kita sebagian tolong diaminkan sahabat Quran dan selawat di Indonesia. Mungkin walaupun tidak live ini, doa beliau InsyaAllah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Hafiz dan Hafizah anaknya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Maulana ya Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa ridha wa la taj'alna wa iyyahum min as-su'i min al-ghair. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian sahabat Quran dan pecinta selawat di seluruh Indonesia, apa yang disampaikan beliau insya Allah berkah buat kita semua, dan insya Allah nanti kita bertemu